Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada video kali ini saya akan mengenali cPanel Hosting dan menjelaskan apa sih itu cPanel Hosting sebagai rinci tentunya. Oke, langsung aja di sini. Apa itu cPanel Hosting? Cpanel Hosting merupakan sebuah kontrol panel yang memberikan akses mudah dan cepat untuk mengelola hosting website. Fiturnya lengkap dan user friendly. Nah, cPanel di sini bertindak sebagai panel kontrol untuk memudahkan pengelolaan layanan hosting, baik itu dari server maupun website. Saat ini cPanel adalah salah satu kontrol panel hosting yang paling banyak digunakan. Keuntungan menggunakan cPanel: pertama, manajemen website yang efisien. Dengan cPanel, kalian dapat mengelola file situs web Anda dengan mudah. Kalian dapat mengunggah, mengedit, dan menghapus file dengan cepat melalui file manager ini. Tentunya ini sangat membantu untuk mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan situs web kalian. Dan kedua, keamanan yang terjamin. cPanel menyediakan alat keamanan yang dapat membantu melindungi situs website kalian. Nah, di sini kalian juga dapat mengkonfigurasi firewall, mengaktifkan SSL, mengelola izin file, dan mengawasi log akses untuk deteksi potensi ancaman keamanan. Ya, ketiga, ada skalabilitas dan performa yang optimal. Dengan cPanel, kalian dapat dengan mudah mengupgrade atau menurunkan paket sesuai dengan kebutuhan situs web kalian. Kalian juga dapat memantau penggunaan sumber daya hosting kalian melalui cPanel. Nah, meskipun cPanel memiliki banyak keuntungan, penting untuk diingat bahwa pengalaman pengguna dapat bervariasi tergantung pada penyedia hosting dan versi cPanel yang digunakan. Selain itu, beberapa orang lebih suka panel kontrol hosting alternatif tergantung pada frekuensi pribadi mereka. Nah, fitur utama di cPanel Hosting: pertama, manajemen email. Di dalam fitur email ini kalian dapat membuat akun email, mengatur alamat email, mengkonfigurasi pengalihan, dan mengakses webmail melalui cPanel. Ini memungkinkan Anda untuk mengelola komunikasi email Anda menjadi lebih mudah. Yang kedua ada File Manager. Di dalam fitur File Manager, kalian dapat mengelola file-file situs web kalian melalui File Manager. Ini memungkinkan kalian untuk mengunggah, mengedit, menghapus file, serta membuat cadangan situs web kalian. Tiga, manajemen database. Di dalam fitur basis data ini memungkinkan kalian untuk membuat dan mengelola basis data MySQL dan PostgreSQL. Selain mengelola dan membuat basis data, di dalam fitur ini kalian dapat membuat tabel, mengimpor dan mengekspor data, serta mengatur izin akses. Dan keempat, ada backup dan restore. Backup dan restore adalah dua fitur penting dalam cPanel Hosting yang memungkinkan kalian untuk melindungi dan memulihkan data situs web Anda. Backup atau cadangan adalah proses pembuat salinan data situs website kalian, termasuk file-file situs web, basis data, email, dan pengaturan lainnya. Fitur backup di cPanel memungkinkan kalian untuk membuat pencadangan secara manual dan penjadwalan cadangan atau pemilihan jenis cadangan dan penyimpanan lokal atau eksternal. Sementara restore atau pemulihan adalah proses mengembalikan data dari cadangan ke situs web kalian jika terjadi masalah seperti kehilangan data, kerusakan situs web, atau kesalahan yang tak diinginkan. Fitur restore di cPanel ini dapat memungkinkan kalian untuk yang pertama, memulihkan data dengan mudah, kedua, memilih data yang akan dipulihkan, ketiga, pemulihan sebagian, dan keempat, pemulihan langsung. Ini hanya sebagian kecil dari fitur utama yang ditawarkan oleh cPanel Hosting. Setiap penyedia hosting mungkin juga menambahkan fitur tambahan atau mengkustomisasi tampilan cPanel mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Fitur-fitur ini membuat cPanel menjadi pilihan populer untuk mengelola hosting web dan situs web. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses dan menggunakan cPanel Hosting. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah login.
Login memerlukan informasi cPanel kalian. Nah, ini biasanya terdiri dari alamat URL cPanel, nama pengguna, dan kata sandi. Informasi ini pasti disediakan oleh penyedia layanan hosting kalian saat kalian mendaftar untuk layanan hosting. Selanjutnya, setelah kalian membuka URL cPanel, kalian akan diarahkan ke halaman login. Di situ, kalian memasukkan nama pengguna atau username dan kata sandi yang diberikan oleh penyedia hosting kalian. Lalu klik tombol login atau masuk untuk mengakses cPanel. Setelah kalian berhasil login, kalian akan melihat beranda cPanel. Nah, ini adalah antarmuka kontrol yang berisi berbagai icon dan opsi yang dapat kalian gunakan untuk mengelola hosting Anda. Di beranda cPanel, kalian akan menemukan berbagai fitur yang dapat kalian akses dan kelola. Beberapa fitur utama yang dapat kalian gunakan meliputi file manager, email account, domains, database, software dan application, security, backup, dan matrix. Nah, penting untuk kalian ingat bahwa tampilan dan organisasi cPanel dapat bervariasi antara penyedia hosting. Namun, dasar-dasar pengguna cPanel akan tetap sama, yaitu kalian akan dapat mengelola file, email, domain, basis data, dan berbagai aspek hosting kalian melalui antarmuka ini. Jika kalian memiliki pertanyaan atau kesulitan, kalian dapat menghubungi penyedia hosting kalian atau menuju ke dokumentasi resmi cPanel untuk panduan lebih lanjut. Panduan instalasi website melalui cPanel hosting. Saya akan menjelaskan sedikit panduan bagaimana cara menginstal website. Nah, instalasi website melalui cPanel hosting dapat bervariasi tergantung pada jenis website yang ingin Anda buat. Di sini saya akan memberikan panduan umum untuk menginstal website dengan menggunakan cPanel hosting. Langkah yang pertama, kalian buka web browser kalian dan memasukkan link URL cPanel hosting Anda yang diberikan oleh layanan Anda. Lalu masukkan nama pengguna atau username dan kata sandi kalian untuk masuk ke cPanel. Setelah kalian berhasil masuk ke dalam cPanel, selanjutnya di dalam cPanel cari dan klik pada opsi aplikasi web atau pilih aplikasi web. Ini biasanya terdapat di bagian bawah software. Nah, langkah kedua, kalian akan melihat daftar aplikasi web yang dapat diinstal dengan cPanel seperti WordPress, Joomla, Drupal, dan lain-lain. Lalu klik pada aplikasi yang ingin Anda install. Misalnya jika Anda ingin memilih WordPress, maka kalian klik icon WordPress yang ada di tampilan. Selanjutnya, langkah ketiga, setelah memilih aplikasi, Anda akan diberikan opsi untuk mengkonfigurasi instalasi. Konfigurasinya ini termasuk nanti akan ada yang pertama, pilih domain tempat Anda ingin menginstal website. Yang kedua, kalian tentukan direktori mana yang ingin Anda install di dalam subfolder tertentu. Ketiga, kalian membuat nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses website. Dan yang terakhir, masukkan alamat email administrator. Langkah keempat atau yang terakhir, jika kalian sudah melakukan semua yang barusan dijelaskan, maka selanjutnya kalian klik tombol install atau install now untuk memulai proses instalasi. Tunggu beberapa saat hingga instalasi selesai. cPanel biasanya akan memberitahu kalian ketika proses instalasi sudah selesai. Nah, setelah selesai, kalian akan diberikan informasi penting seperti URL admin, nama pengguna, dan kata sandi. Nah, setelah itu baru kalian akan dapat mengakses panel admin website kalian. Baru kalian bisa mulai mengelola dan mengedit website Anda. Nah, yang saya jelaskan itu adalah panduan umum untuk menginstal website melalui cPanel hosting. Namun perlu diingat bahwa setiap aplikasi atau platform web memiliki langkah-langkah yang sedikit berbeda. Jadi pastikan untuk mengikuti petunjuk yang spesifik untuk aplikasi yang Anda pilih. Jika kalian mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan, dukungan teknis dari penyedia hosting kalian adalah sumber daya yang baik untuk mendapatkan bantuan tambahan. Nah, kesimpulannya, cPanel hosting memberikan solusi terbaik untuk mengelola website dengan mudah dan efisien. Dan saran dari saya, sebaiknya kalian pilih paket sesuai kebutuhan yang kalian mulai menjajahi berbagai fitur yang ditawarkan.
Pilih paket sesuai kebutuhan kalian dan mulai menjelajahi berbagai fitur yang ditawarkan. Jadi kalian pilih saja paket mana yang mungkin itu paling pas dari Anda, yang kalian butuhkan. Pilih saja, tidak perlu yang berlebihan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari cpanel saya. Mungkin memang masih belum terus secara ringkas saya jelaskan. Mungkin di next video saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi, serta saya akan menampilkan tampilan-tampilan yang ada di bagian cpanel. Oke, seperti itu saja penjelasan dari saya.